Kali ini saya ingin berbagi sesuatu bagaimana hidup itu harus apa adanya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hidup dalam kepalsuan. Saudara, hidup itu kalau dalam kepalsuan maka kita tidak akan pernah mengalami ketenangan. Ada banyak orang, banyak banget yang hidup dalam kepalsuan, termasuk apa yang mereka pakai tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Makanya hidup itu apa adanya aja. Contoh orang yang hidup di dalam kepalsuan adalah dia berupaya untuk menyenangkan semua orang dengan fasilitas atau apapun yang dia pakai, tapi sebenarnya dia sedang dalam jeratan. Contoh, demi kita menyenangkan orang, demi supaya kita kelihatan kita punya sesuatu, maka banyak orang yang rela hutang, banyak orang yang rela kesusahan, hanya cuma masalah faktor supaya punya sesuatu yang dilihat oleh mata. Nah, sekali lagi, hidup itu jangan berupaya untuk menyenangkan orang, tapi hidup itu berupaya untuk menyenangkan Tuhan dan menyenangkan diri sendiri. Jangan berupaya, jangan merasa gini loh, zaman sekarang itu banyak banget orang yang dia merasa kurang oke kalau nggak punya sesuatu. Makanya ada banyak orang dihancurkan oleh gengsi dan gaya hidup sampai dia melupakan tentang masalah kebutuhan hidup yang paling esensi. Ada banyak orang rela utang supaya demi kelihatan punya handphone yang mahal, supaya kalau orang lihat dia, orang begitu ngelihat, wah handphonenya mahal nih, wah berarti dia punya duit tuh, wah berarti dia nggak kesusahan tuh, berarti dia punya sesuatu. Padahal faktanya adalah dia punya itu karena dia ngutang, dia punya itu karena dia minjem, dia harus buat pinjaman untuk dia punya sesuatu. Nah, hidup itu apa adanya aja. Kenapa hidup apa adanya? Supaya kita nggak punya beban yang berat, supaya hidup itu jadi lebih mudah untuk kita bahagia. Ada banyak orang yang bingung kalau orang ngomong apa. Ngapain? Hidup itu ngapain kita harus dengerin apa kata orang? Hidup itu tergantung dari apa kata Tuhan dan apa kata iman kita. Dan hidup itu kebahagiaan tidak tergantung kok dengan omongan orang. Makanya dari dulu bahkan sampai sekarang, saya nggak peduli dengan omongan orang. Karena memang hidup saya tidak tergantung dari apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau terus hidup itu dinilai oleh orang dan kita berupaya untuk menyenangkan mereka. Jangan. Hidup itu jangan berupaya untuk menyenangkan manusia. Kenapa? Kalau kita berupaya untuk menyenangkan manusia, nantinya kita sendiri yang jadi susah dan tak berdaya. Ada banyak orang, kok belum punya mobil, kok belum punya pasangan, kok belum punya rumah, kok belum punya ini, kok belum punya itu. Akibatnya kita udah nggak tahan dengan omongan orang supaya kita bisa dianggap kita nggak seperti dengan apa yang mereka omongkan, kita paksakan, akibatnya justru kita hancur dalam jeratan. Ada banyak orang yang hancur dalam jeratan hutang karena berupaya untuk menyenangkan orang. Karena dia merasa lebih pede kalau handphonenya harganya 15 juta. Karena dia lebih pede kalau handphonenya harganya keluaran terbaru harganya 20 juta. Nggak usah begitu, nggak usah. Beberapa orang, maaf kata, hidupnya justru hancur karena gengsi. Akibatnya tidak bisa kelola keuangan dengan baik, hanya demi menyenangkan orang, hanya kelihatan supaya dihargai dengan apa yang dia punya dari segi barang, tapi hidup dalam jeratan. Ya, ngapain? Integritas itu tidak dinilai dari fasilitas. Jangan mau kemudian kita merasa punya integritas karena fasilitas. Kita merasa oke gitu kalau mobil kita mahal. Kita merasa oke gitu kalau tas kita mahal. Kita merasa oke gitu kalau jam tangan kita mahal. Padahal semua kita dapatkan karena kita berhutang. Gak usah, apa adanya aja. Kalau memang masih belum mampu, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena kalau dipaksakan apalagi berhutang, maka kita sedang ada di dalam jeratan kemiskinan. Miskin itu bukan karena kita tidak punya apa-apa, bukan. Miskin itu karena mental, dimulai dari cara berpikir. Jangan punya cara berpikir miskin hanya demi fasilitas, kita menghancurkan integritas, rela berhutang, jadi korupsi, hak orang kita makan. Kita nggak boleh seperti itu. Apalagi kalau kita kenal Tuhan, kita harus jadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Apa adanya aja. Kalau orang ngomongin kita, udah nggak usah, cuekin aja. Ngapain? Toh hidup kita kan tidak tergantung dari apa kata mereka. Iya kan? Orang bilang, ya kamu kok belum punya ini, terus ngapain? Kenapa? Kita mau marah gitu, kita mau sedih gitu, terus kita menghalalkan segala cara untuk kita supaya punya ini itu? Jangan.
Karena hidup itu dihormati dan dihargai bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita hidupi. Kalau kita punya integritas, hidup kita benar, apa yang kita katakan benar, kita pasti akan dihormatin kok. Jadi hiduplah apa adanya. Jangan berupaya untuk menyenangkan manusia. Saya punya kenalan yang baru 1 kali 2 kali kenal ketemu. 1 kali dia punya masalah. Masalahnya adalah dia terlilit hutang. Dan dia minta saya doakan. Anyway, saya berdoa juga buat dia. Saya doakan supaya dia terlepas dari hutang-hutangnya dia. Tapi begitu saya mulai cek hutangnya dia itu hutang karena apa sih? Saya agak cukup kaget. Kenapa? Karena dia rela berhutang demi sebuah gaya hidup supaya nggak kelihatan dan supaya bisa dihormati, dinilai bahwa dia punya sesuatu. Padahal dia belum mampu. Nah, banyak orang yang pengen supaya kelihatan punya sesuatu tapi belum mampu. Jadi dia ambil mobil harga 400 juta sekian, hanya DP uang 10 juta, maka mobil itu sudah bisa parkir di depan rumahnya dia. Dan akibatnya, ya hanya dengan DP 10 juta, dengan uang tanda jadi 10 juta, mobil itu datang di rumahnya dia. Dan begitu mobil itu datang di rumahnya dia lupa bahwa harus ada cicilan yang harus dia bayar setiap bulan. Dia ambil mobil itu sekitar 5 tahun dan cicilannya itu setiap bulan itu sekitar hampir 10 juta. Setiap bulan cicilannya itu hampir 10 juta. Hanya demi gengsi, hanya demi gaya hidup. Supaya dinilai, wah dia sudah jadi orang, wah punya sesuatu, supaya nggak direndahin. Akibatnya dia yang kesusahan. Setiap bulan dia kesusahan, dia harus ngutang kiri kanan demi bisa mencicil mobil yang dia ambil. Karena setiap bulan cicilannya itu hampir 10 juta. Akhirnya dia nggak kuat bayar cicilan dan dia sudah hutang kiri kanan karena pendapatannya setiap bulan tidak memampukan dia untuk cicil mobil yang seperti itu dengan nilai seperti itu. Akibatnya dia harus bayar hutang kiri kanan, hutang yang dia pakai untuk bayarin cicilin mobil, dan hutang numpuk, dia terjerat, dia minta doa, dan saya bisa simpulkan bahwa itu ketidakbijaksanaan, keberhikmatan dia, atau bahasa kasarnya kalau saya ngomong, itu karena faktor kebodohan dia, yang sampai akhirnya membuat dia terjerat karena hutang. Hanya demi menyenangkan orang supaya kelihatan, akibatnya dia terjerat dengan hutang dan dia kesusahan sampai hari ini. Masih kesusahan setiap bulan bagaimana membayar hutang-hutang yang dia pakai, hutang dari temannya, hutang dari sahabatnya, bahkan hutang-hutang pinjol, pinjaman online yang dia lakukan untuk supaya bisa bayar cicilan dan untuk memenuhi kebutuhan. Dan saya berpikir sesuatu, kenapa kita harus paksakan sesuatu kalau memang kita belum mampu? Kenapa? Karena takut untuk kita dinilai dan direndahkan, gak usah. Harga diri itu tidak terlihat dari barang. Harga diri itu terlihat dari, mungkin kita cuma pakai sepeda motor biasa, kita pakai mobil biasa yang murah, gak apa-apa. Kenapa? Gak ada beban. Gak ada tanggungan hutang. Itu lebih buat kita bahagia. Makan cukup dengan anak dan istri, itu lebih buat kita bahagia. Demi daripada kita menyenangkan orang, supaya kelihatan kita punya sesuatu, tapi sebenarnya kita terjerat. Dan begitu kita terjerat, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, kita tidak bisa bayar dari apa yang kita inginkan. Akibatnya kita kesusahan, dan hati kita jadi berantakan. Biasanya rumah tangga juga jadi berantakan, damai sejahtera juga jadi berantakan. Kalau yang melayani, pelayanannya juga nggak murni. Apa adanya aja. Kalau masih punyanya cuma sepeda motor, mobil tua, itu aja yang kita pakai, nggak usah berupaya menyenangkan orang dan kemudian kita yang kesusahan. Kenapa? Karena hidup itu jangan menyenangkan orang. Karena yang terpenting dalam hidup bagaimana kita menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kita sendiri, menyenangkan keluarga. Yang penting setiap hari ada yang apa kita makan, minum, pakai, kita harus bersyukur. Kalau nantinya kita punya uang yang lebih untuk beli fasilitas, silakan. Tapi kalau belum mampu, yang penting utamakan dulu kebutuhan yang paling penting, yaitu apa? Makan, minum, pakai. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa penuhi kebutuhan itu, singkirkan dulu kebutuhan yang konsumtif. Tapi
Pikirkan kebutuhan yang premier, yang sekunder nanti dulu. Dan saya berharap, mari jeli untuk kita bisa mengatur keuangan dengan baik, untuk kita jadi anak Tuhan yang bisa berhikmat untuk mengatur kondisi keuangan kita, dan kita jadi berkat dan tidak jadi batu sandungan. Tuhan Yesus berkati.